Ada hewan langka yang baru terekspos ada di sini. Tempat itu. Ya, menjadi pusat perhatian seluruh negara, satu dunia. Nah, Berada di salah satu kabupaten terpencil, kabupaten kecil di provinsi di Indonesia. Ini akan mengangkat dunia pariwisata Indonesia kalau nggak meleset di 2026. Dabah akan muncul di Indonesia. Kabar ini mendadak viral dan bikin heboh di mana-mana. Banyak yang langsung panik dan mengaitkannya dengan tanda-tanda akhir zaman. Katanya, Dabah adalah makhluk melata dari perut bumi yang akan berbicara dengan manusia dan menandai orang beriman dan orang kafir. Ngeri banget kan? Isu ini pertama kali muncul beberapa tahun lalu. Tapi sekarang kembali ramai diperbincangkan. Ada yang bilang, kemunculan Dabah ini dipicu oleh gempa bumi besar yang akan melanda Indonesia. Ada juga yang menghubungkannya dengan penemuan hewan-hewan aneh atau langka yang tiba-tiba muncul di berbagai daerah. Bahkan ada yang sampai membuat ramalan spesifik, menyebut tahun 2026 sebagai waktu kemunculannya. Di media sosial, potongan video ceramah, artikel-artikel clickbait, dan postingan-postingan yang penuh spekulasi tersebar dengan cepat. Setiap kali ada berita tentang gempa atau penemuan hewan tak biasa, isu Dabah ini pasti muncul lagi. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita ikut panik, mari kita coba berpikir lebih jernih. Apakah semua informasi ini bisa dipercaya? Sebenarnya, dari mana asal-usul isu Dabah di Indonesia ini? Ternyata, setelah ditelusuri, sebagian besar kabar ini hanyalah cocoklogi alias menghubung-hubungkan kejadian yang tidak saling berkaitan. Misalnya, ada video hewan aneh dari luar negeri yang diedit dan diberi narasi seolah-olah ditemukan di Indonesia. Ada juga yang menafsirkan ayat Al-Quran secara harfiah tanpa pemahaman konteks yang mendalam, lalu menyebarkannya siulwala itu adalah kebenaran mutlak. Para ulama dan ahli tafsir sendiri punya banyak pandangan berbeda tentang Dabah. Ada yang meyakininya sebagai makhluk nyata yang akan muncul di akhir zaman, tapi tidak ada satupun dalil pasti yang menyebutkan lokasi spesifiknya, apalagi di Indonesia. Sebagian ulama modern bahkan menafsirkannya secara kiasan, bukan sebagai makhluk harfiah. Jadi, klaim bahwa Dabah pasti akan muncul di Indonesia pada tahun tertentu itu tidak memiliki dasar yang kuat, baik dari sisi agama maupun sains. Ini lebih mirip seperti isu kiamat tahun 2012 yang dulu juga sempat heboh, tapi akhirnya tidak terbukti. Fenomena ini menunjukkan betapa mudahnya kita termakan hoaks dan misinformasi, terutama jika dibumbui dengan isu agama dan akhir zaman. Rasa takut dan penasaran membuat kita gampang menyebarkan informasi tanpa memverifikasinya terlebih dahulu. Padahal, sebagai umat beriman, kita diajarkan untuk selalu tabayun atau mencari kejelasan atas setiap berita yang kita terima. Percaya pada hari akhir itu wajib, tapi menebak-nebak kapan dan bagaimana terjadinya dengan spekulasi liar justru bisa menjerumuskan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Daripada sibuk meramal kapan Dabah muncul, lebih baik kita fokus memperbaiki diri, meningkatkan iman, dan berbuat kebaikan. Tanda-tanda kiamat yang sesungguhnya bukanlah untuk ditakuti secara berlebihan, melainkan sebagai pengingat agar kita selalu siap kapanpun waktunya tiba. Jangan biarkan ketakutan yang tidak berdasar menguasai kita dan membuat kita menyebarkan kepanikan. Mari jadi netizen yang cerdas dan bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mendengar atau bahkan sempat percaya dengan isu ini? Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa saja sih tanda-tanda besar menjelang hari kiamat? Salah satu yang paling menarik dan mungkin sedikit menakutkan adalah kemunculan Dabah. Apa itu Dabah? Dabah secara harfiah berarti binatang melata di bumi. Namun, dalam konteks tanda kiamat, Dabah adalah makhluk spesifik yang akan muncul di akhir zaman. Kemunculannya disebutkan secara jelas dalam Al-Quran, tepatnya di surah An-Naml ayat ke-82. Ayat ini menyatakan bahwa ketika perkataan Allah telah jatuh atas manusia karena kebanyakan mereka tidak lagi beriman, Allah akan mengeluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan berbicara kepada mereka. Tugasnya adalah untuk menegur manusia yang telah lalai
dan tidak lagi meyakini ayat-ayat Allah. Bayangkan, seekor makhluk dari dalam bumi keluar dan berbicara kepada manusia. Ini jelas bukan kejadian biasa. Lalu, seperti apa wujud dabah ini? Nah, disinilah banyak sekali riwayat dan interpretasi yang berbeda. Tidak ada satupun riwayat yang sahih secara mutlak yang menggambarkan bentuk fisiknya secara detail. Beberapa riwayat yang kurang kuat menyebutkan ciri-ciri yang sangat fantastis. Misalnya memiliki kepala seperti banteng, mata seperti babi, telinga seperti gajah, dan seterusnya. Ada juga yang menggambarkannya sebagai makhluk raksasa yang sangat besar. Namun, penting untuk kita ingat bahwa rincian wujud ini seringkali berasal dari sumber yang lemah atau Israiliyat, yaitu kisah-kisah yang berasal dari tradisi ahli kitab, para ulama besar. Seperti Ibnu Katsir mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam menerima gambaran-gambaran ini. Yang pasti dan disepakati adalah dabah itu makhluk nyata, bukan simbol atau kiasan. Di mana dabah akan muncul? Ada beberapa pendapat. Salah satu yang paling populer menyebutkan bahwa ia akan keluar dari sekitar Mekah, tepatnya dari Masjidil Haram. Bahkan ada yang menyebut dari Bukit Syafa. Riwayat lain menyebutkan tempat yang berbeda. Sekali lagi, lokasi pastinya adalah bagian dari ilmu gaib yang hanya Allah yang tahu. Yang terpenting bukanlah di mana ia akan muncul, tetapi apa yang akan dilakukannya saat muncul. Ini adalah pesan utama yang harus kita pahami. Nah, ini bagian yang paling penting. Apa misi utama dabah? Menurut berbagai riwayat hadis, dabah akan keluar membawa dua benda pusaka, tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dengan kedua benda ini, ia akan menjalankan tugasnya yang luar biasa. Dengan tongkat Nabi Musa, dabah akan memukul dahi setiap orang mukmin. Pukulan ini tidak menyakitkan, justru akan membuat wajah mereka bersinar terang benderang sebagai tanda keimanan mereka. Sebaliknya, dengan cincin Nabi Sulaiman, ia akan menandai hidung setiap orang kafir. Tanda ini akan membuat wajah mereka menjadi gelap dan suram, sebagai penanda kekafiran mereka. Coba kita renungkan sejenak. Pada saat itu, tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Iman dan kufur akan terlihat jelas di wajah setiap orang. Orang-orang akan hidup berdampingan, makan bersama, bertetangga, tapi mereka bisa saling mengenali. Ini mukmin dan itu kafir. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Pintu taubat telah ditutup rapat. Inilah yang membuat kemunculan dabah menjadi salah satu tanda besar kiamat yang sangat menentukan. Saat dabah muncul, klasifikasi manusia antara penghuni surga dan neraka sudah dimulai secara fisik di dunia. Kapan tepatnya dabah akan muncul? Kemunculan dabah dikaitkan dengan tanda besar kiamat lainnya, yaitu terbitnya matahari dari barat. Sebagian ulama berpendapat, dabah akan muncul pada pagi hari setelah matahari terbit dari barat. Jika matahari terbit dari barat, menandai tertutupnya pintu taubat secara umum, maka keluarnya dabah adalah penegasan dan pemilahan fisik antara orang beriman dan orang kafir. Kedua peristiwa ini terjadi berdekatan dan menandakan bahwa akhir dunia sudah sangat-sangat dekat. Sekarang, pertanyaan utamanya, kapan dabah ini akan muncul? Apakah benar di tahun 2026? Jawaban tegasnya adalah tidak ada satupun dalil yang syahih, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, yang menyebutkan tahun spesifik kemunculan dabah. Semua yang berkaitan dengan waktu, pasti terjadinya kiamat, dan tanda-tandanya adalah rahasia Allah semata. Rasulullah sendiri, ketika ditanya tentang kapan kiamat, beliau menjawab bahwa hanya Allah yang tahu. Lalu, dari mana isu tahun 2026 ini muncul? Biasanya, isu semacam ini lahir dari metode cocoklogi atau perhitungan yang tidak memiliki dasar syar'i. Misalnya, dengan mengaitkan angka-angka dalam ayat tertentu dengan tahun atau menafsirkan mimpi dan penglihatan seseorang, lalu menyebarkannya seolah-olah itu adalah kebenaran pasti. Metode seperti ini sangat berbahaya, karena bisa menimbulkan kepanikan, keresahan, dan bahkan bisa menggoyahkan akidah kita. Kita harus sangat berhati-hati dan selalu kembali pada sumber yang jelas dan otentik. Yang perlu kita pegang teguh adalah informasi dari hadis-hadis syahih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyebutkan 10 tanda besar kiamat. Di antaranya adalah kabut asap atau duhan, Dajjal,
Dabah, terbitnya matahari dari barat. Turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Yajuj dan Majuj, serta 3 gerhana besar di timur, barat, dan jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Para ulama menjelaskan bahwa tanda-tanda besar ini akan muncul secara berurutan dan berdekatan, seperti butiran tasbih yang putus talinya. Satu tanda muncul, maka tanda berikutnya akan segera menyusul. Hadis lain dari Abdullah bin Amr, yang diriwayatkan Imam Muslim, menyebutkan bahwa tanda kiamat besar yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya dabah di waktu duha. Manapun yang lebih dulu terjadi, yang satunya akan segera mengikutinya. Dari sini kita bisa memahami bahwa kemunculan dabah itu ada dalam sebuah rangkaian peristiwa besar yang saling berkaitan. Ia tidak akan muncul secara tiba-tiba tanpa didahului oleh tanda-tanda lainnya, atau tanpa diikuti oleh tanda-tanda setelahnya. Misalnya, sebelum dabah muncul, akan ada kemunculan Dajjal, lalu turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Kemudian, keluarnya bangsa Yajuj dan Majuj. Ini adalah sebuah paket peristiwa akhir zaman yang sudah dijelaskan urutannya. Meskipun ada sedikit perbedaan pendapat ulama mengenai mana yang paling awal, artinya, jika ada yang meramalkan dabah muncul tahun 2026, kita bisa bertanya balik, apakah Dajjal sudah keluar? Apakah Nabi Isa sudah turun? Apakah matahari sudah terbit dari barat? Tentu saja belum. Jadi, klaim tahun 2026 itu jelas tidak berdasar dan bertentangan dengan apa yang sudah dijelaskan dalam hadis-hadis syahih. Fokus kita seharusnya bukan menibuk-nebuk tanggal, tapi mempersiapkan diri. Kepanikan dan ketakutan yang berlebihan terhadap ramalan semacam ini sebenarnya tidak produktif. Energi kita lebih baik disalurkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Apa itu? Yaitu dengan memperkuat iman dan memperbanyak amal saleh. Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak terlalu sibuk bertanya, kapan kiamat? Tapi apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapinya? Inilah esensi dari beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir seharusnya mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita jadi lebih rajin salat, lebih banyak bersedekah, lebih menjaga lisan dari perkataan buruk, lebih berbakti kepada orang tua, dan lebih peduli terhadap sesama. Kita menjadi pribadi yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan sadar bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah buah manis dari keyakinan akan datangnya hari kiamat. Bukan ketakutan buta karena ramalan yang tidak jelas sumbernya. Alih-alih menyebarkan berita yang belum terverifikasi tentang tahun 2026, akan jauh lebih bijak jika kita saling mengingatkan untuk memperbaiki diri. Mari kita ajak keluarga dan teman-teman kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena bekal terbaik untuk menghadapi akhir zaman, kapanpun itu akan datang, adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemunculannya yang sangat jelas dalam Al-Quran, Surat An-Naml ayat 82, yang artinya, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor dabah dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dari ayat ini saja, para ulama sudah menarik kesimpulan penting. Pertama, dabah ini bukan hewan biasa. Mengapa? Karena ia bisa berbicara dan menyampaikan pesan yang sangat krusial, yaitu menegur manusia yang selama ini meragukan ayat-ayat Allah. Ini adalah kemampuan yang luar biasa, yang membedakannya dari semua makhluk lain yang kita kenal. Jadi, lupakan gambaran monster buas tanpa akal. Dabah adalah makhluk berakal yang memiliki misi ilahi. Kedua, kemunculannya adalah sebuah peristiwa besar yang terjadi hanya sekali. Ini bukan fenomena yang berulang. Saat dabah muncul, dunia tidak akan pernah sama lagi. Para ulama sepakat bahwa ini adalah salah satu dari 10 tanda besar kiamat. Sejajar dengan terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal, dan turunnya Nabi Isa, kemunculannya menandakan bahwa pintu taubat akan segera ditutup. Lalu, apa yang akan dilakukan dabah ini? Nah, disinilah letak perannya yang paling fundamental. Berdasarkan hadis-hadis yang ada, para ulama menjelaskan bahwa dabah akan membawa 2 benda pusaka, tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dengan 2 benda ini,
ia akan melakukan tugas utamanya, yaitu memisahkan orang beriman dari orang kafir secara fisik dan kasat mata. Bayangkan pemandangan ini. Dabah akan berkeliling dunia. Dengan tongkat Nabi Musa, ia akan menyentuh wajah orang-orang beriman. Seketika, wajah mereka akan bersinar terang benderang, menjadi tanda keimanan mereka yang tak terbantahkan. Sebaliknya, dengan cincin Nabi Sulaiman, ia akan menandai hidung orang-orang kafir. Wajah mereka akan menjadi gelap dan kusam sebagai bukti kekafiran mereka. Peristiwa ini mengubah segalanya. Setelah Dabah menjalankan tugasnya, tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Iman dan kufur tidak lagi tersembunyi di dalam hati, tetapi terpampang nyata di wajah setiap orang. Dalam sebuah riwayat disebutkan, orang-orang akan hidup berdampingan, makan bersama di satu meja, dan mereka bisa saling mengenali. Yang satu akan berkata, "Wahai orang beriman," dan yang lain akan menyahut, "Wahai orang kafir." Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kemunafikan. Ini membawa kita pada poin paling krusial. Menurut mayoritas ulama, kemunculan Dabah bersamaan dengan terbitnya matahari dari barat adalah momen ditutupnya pintu taubat. Artinya, setelah Dabah muncul dan memberikan tanda, iman seseorang yang baru beriman tidak akan diterima lagi. Demikian pula, taubat dari seorang pendosa tidak akan ada gunanya. Keimanan yang bermanfaat hanyalah iman yang sudah ada sebelum peristiwa besar ini terjadi. Ini adalah peringatan yang sangat keras bagi kita semua. Waktu untuk beriman dan bertaubat adalah sekarang. Saat semuanya masih menjadi perkara gaib, saat tanda-tanda besar sudah tampak nyata di depan mata, kesempatan itu sudah tertutup. Itulah mengapa Dabah disebut sebagai pembeda, atau Al-Faruq, yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan secara final di dunia. Sekarang, pertanyaan yang sering muncul adalah, seperti apa bentuk Dabah? Dari mana ia akan keluar? Nah, disinilah para ulama mengingatkan kita untuk berhati-hati. Al-Quran dan hadis sahih tidak memberikan deskripsi yang rinci tentang wujud fisiknya. Ada banyak riwayat Israiliyat atau riwayat-riwayat lemah yang mencoba menggambarkannya, seperti memiliki kepala banteng, mata babi, telinga gajah, dan sebagainya. Namun, para ulama besar seperti Ibnu Katsir mengingatkan bahwa riwayat-riwayat ini tidak bisa dijadikan sandaran akidah. Yang pasti, ia adalah makhluk yang diciptakan Allah, dan bentuknya akan menjadi sebuah keajaiban yang menunjukkan kekuasaannya. Fokus kita seharusnya bukan pada bentuknya yang aneh, melainkan pada pesan dan misi yang dibawanya. Begitu pula dengan lokasi kemunculannya. Ada yang menyebut ia akan keluar dari Masjidil Haram, dari Bukit Safa. Ada pula yang menyebut lokasi lain. Namun, sekali lagi, tidak ada dalil yang pasti dan kece mengenai hal ini. Allah sengaja merahasiakannya sebagai bagian dari ujian keimanan kita pada hal yang gaib. Ada juga penafsiran lain yang menarik dari sebagian kecil ulama kontemporer. Mereka berpendapat bahwa Dabah mungkin bukan makhluk biologis, melainkan sebuah metafora. Misalnya, ada yang menafsirkan Dabah sebagai teknologi canggih yang bisa memindai dan membedakan keyakinan seseorang, atau bahkan sebagai simbol dari tersebarnya ilmu pengetahuan yang mengungkap kebenaran Al-Quran, sehingga tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk ingkar. Namun, penting untuk dicatat bahwa ini adalah penafsiran modern dan minoritas. Jumhur atau mayoritas ulama dari zaman dulu hingga sekarang meyakini bahwa Dabah adalah makhluk hakiki, seekor hewan melata dalam arti yang sesungguhnya. Namun, dengan sifat dan kemampuan yang luar biasa atas izin Allah. Meyakini secara harfiah adalah pendekatan yang lebih selamat, sesuai dengan pemahaman para sahabat dan generasi salaf. Belakangan ini, sering banget kita dengar atau baca kabar heboh di media sosial. Katanya, akan ada hewan langka yang akan muncul di Indonesia. Namun, apakah hewan ini adalah Dabah? Sebenarnya, dari mana sih isu ini berasal? Biasanya, ada 3 pemicu utama. Pertama, karena penemuan hewan langka atau aneh. Misalnya, ada nelayan nemu ikan dengan bentuk yang gak biasa. Atau ada warga yang melihat hewan misterius di hutan. Fotonya diunggah ke internet, terus ada yang iseng nambahin caption, "Jangan-jangan ini Dabah." Langsung deh, menyebar kemana-mana. Padahal, seringkali hewan itu cuma spesies yang jarang terlihat,
atau mungkin mengalami kelainan genetik. Tapi karena rasa penasaran dan sedikit bumbu cocok logi, ceritanya jadi beda. Pemicu kedua adalah fenomena alam ekstrem. Misalnya, terjadi gempa bumi dahsyat, tsunami, atau letusan gunung berapi yang besar. Setelah kejadian itu, sering muncul narasi yang mengaitkannya dengan tanda-tanda akhir zaman. Terkadang, ada rekaman video yang menunjukkan gumpalan awan aneh, atau lubang besar yang tiba-tiba muncul di tanah. Lagi-lagi, ini jadi bahan empuk untuk dikaitkan dengan kemunculan dabah. Orang-orang mulai berspekulasi janggen-janggen ini pertanda tempat dabah akan keluar. Dan yang paling sering jadi sumbernya, ya pemicu ketiga, narasi viral di media sosial itu sendiri. Seseorang bikin konten, entah itu video atau tulisan, dengan judul yang bombastis, terungkap lokasi munculnya dabah di Indonesia. Konten ini mungkin menggabungkan klip-klip video acak, potongan ceramah yang diedit, dan sedikit teori konspirasi. Tujuannya apa? Ya, seringkali cuma buat cari sensasi, naikin engagement, atau dapat banyak views. Celakanya, banyak dari kita yang langsung percaya dan ikut menyebarkannya tanpa cek-recek dulu kebenarannya. Sekarang, mari kita lihat dari sudut pandang dalil agama, khususnya dalam Islam. Dabah, yang artinya hewan melata atau binatang buas, memang disebutkan dalam Al-Quran. Tepatnya di surah An-Naml ayat 82. Sebagai salah satu tanda menjelang hari kiamat, disebutkan bahwa binatang ini akan keluar dari bumi dan akan berbicara kepada manusia. Banyak juga hadis yang menjelaskan tentang ciri-ciri dan tugas dabah ini. Seperti ia akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman, lalu menandai wajah orang beriman dan orang kafir. Tapi, pertanyaannya adalah, adakah dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis sahih, yang secara spesifik menyebutkan di mana dabah akan muncul, apalagi menyebut nama Indonesia? Jawabannya, sampai hari ini, tidak ada satupun, sama sekali. Para ulama klasik hingga kontemporer telah membahas banyak hal tentang dabah, mulai dari bentuknya, ciri-cirinya, sampai tugasnya. Tapi soal lokasi, penjelasannya masih bersifat umum. Beberapa hadis memang memberikan sedikit petunjuk. Ada riwayat yang menyebutkan dabah akan keluar dari salah satu masjid yang paling mulia. Ada yang bilang di Mekah dekat Bukit Syafa, ada juga yang menyebut tempat lain. Tapi, semua riwayat ini masih menjadi bahan diskusi di kalangan ulama mengenai tingkat kesahihannya. Intinya, tidak ada satupun yang secara tegas dan pasti menunjuk satu lokasi. Apalagi negara modern seperti Indonesia yang namanya baru ada di abad ke-20. Jadi, kalau ada yang bilang, dabah akan muncul di kota A, di Gunung B, atau di Pulau C di Indonesia, kita harus sangat skeptis. Klaim semacam itu tidak punya dasar dalil yang kuat. Itu murni interpretasi, spekulasi, atau yang lebih parah, cuma karangan bebas untuk mencari sensasi. Mengaitkan setiap fenomena aneh dengan tanda kiamat tanpa ilmu itu sangat berbahaya. Bisa menimbulkan keresahan yang tidak perlu. Bahkan bisa mengarah pada penyimpangan akidah. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim yang bijak? Pertama, kita wajib mengimani keberadaan dabah sebagai salah satu tanda besar kiamat. Ini adalah bagian dari akidah, bagian dari rukun iman kepada hari akhir. Kita percaya bahwa suatu saat nanti, atas izin Allah, dabah akan benar-benar muncul. Kedua, kita tidak perlu sibuk menebak-nebak di mana dan kapan tepatnya dabah akan keluar. Itu adalah urusan gaib yang hanya Allah yang tahu. Rasulullah sendiri ketika ditanya tentang kapan kiamat terjadi, beliau balik bertanya, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapinya? Ini pelajaran penting. Fokus kita seharusnya bukan pada kapan atau di mana, tapi pada bagaimana persiapan kita. Apakah iman kita sudah benar? Apakah ibadah kita sudah maksimal? Apakah akhlak kita sudah baik? Apakah kita sudah berhenti berbuat maksiat dan banyak bertaubat? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih penting untuk kita renungkan setiap hari. Sibuk mencari lokasi dabah, tapi sholat masih bolong-bolong. Itu kan aneh. Khawatir soal tanda kiamat, tapi masih suka menyakiti hati orang lain. Kan nggak nyambung. Ketiga, selalu bersikap kritis dan tabayun atau cek kebenarannya. Setiap kali menerima informasi, apalagi yang menyangkut masalah agama dan hal gaib, jangan mudah termakan judul clickbait. Cari tahu sumbernya dari mana, siapa yang bicara,
dan apa dasar argumennya. Tanyakan kepada orang yang lebih berilmu, seperti ustadz atau guru ngaji yang kita percaya. Di era digital ini, menjadi konsumen informasi yang cerdas itu adalah sebuah keharusan. Klaim bahwa dabah akan muncul di Indonesia adalah kabar yang tidak memiliki dasar yang kuat dari Al-Quran maupun hadis sahih. Isu ini lebih sering muncul karena fenomena alam, penemuan hewan aneh, dan sensasi di media sosial. Tugas kita bukanlah menjadi detektif akhir zaman yang main kari-kari lokasi dabah. Tugas kita adalah mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan setelah dunia ini. Mari kita gunakan sisa waktu yang kita miliki untuk meningkatkan kualitas iman dan amal kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama manusia. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baru-baru ini ada sebuah ramalan yang menyatakan adanya hewan langka di tahun 2026. Apa benar kita akan melihat makhluk-makhluk misterius yang belum pernah ada sebelumnya? Sebagian besar ramalan tentang hewan aneh tahun 2026 yang beredar di media sosial sebenarnya berakar dari teori konspirasi dan cerita fiksi. Kalian mungkin pernah melihat gambar-gambar hasil rekayasa digital atau video yang diedit sedemikian rupa, menunjukkan hewan-hewan dengan bentuk yang tidak biasa. Narasi yang dibangun seringkali sangat dramatis, seolah-olah dunia akan menghadapi invasi makhluk dari dimensi lain atau hasil eksperimen rahasia yang gagal. Cerita-cerita ini memang menarik dan memancing rasa penasaran. Tapi penting untuk kita ingat bahwa hiburan semacam ini tidak didasarkan pada bukti ilmiah yang nyata. Jadi, saat kalian menemukan konten seperti itu, selalu cek kebenarannya dan jangan langsung percaya begitu saja. Namun, di luar dunia konspirasi, ada juga prediksi dari para ilmuwan yang jauh lebih masuk akal. Meskipun tidak kalah mengejutkan, prediksi ini bukan tentang makhluk fantasi, melainkan tentang bagaimana hewan-hewan yang sudah ada akan beradaptasi atau bahkan berubah akibat krisis iklim. Perubahan iklim global menyebabkan suhu bumi meningkat, permukaan air laut naik, dan habitat alami banyak spesies menjadi rusak atau hilang. Kondisi ekstrem ini memaksa hewan untuk beradaptasi dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Para ilmuwan memprediksi bahwa beberapa hewan mungkin akan mengalami perubahan fisik atau perilaku untuk bertahan hidup. Misalnya, ada studi yang menunjukkan bahwa beberapa spesies burung berdarah panas mengalami perubahan pada ukuran paruh, kaki, dan sayap mereka. Perubahan ini membantu mereka melepaskan panas tubuh dengan lebih efisien di lingkungan yang lebih hangat. Fenomena ini disebut aturan alam, di mana hewan di iklim yang lebih hangat cenderung memiliki anggota tubuh yang lebih besar atau lebih panjang untuk membantu pendinginan. Jadi, hewan aneh di masa depan mungkin bukanlah makhluk baru, melainkan versi adaptasi dari hewan yang sudah kita kenal, dengan paruh yang sedikit lebih panjang atau telinga yang sedikit lebih lebar. Selain perubahan fisik, kita juga mungkin akan melihat lebih banyak kasus hibridisasi antar spesies. Saat es di kutub mencair, hewan-hewan seperti beruang kutub terpaksa turun ke selatan dan bertemu dengan beruang grizzly. Pertemuan ini menghasilkan keturunan hibrida yang dikenal sebagai beruang Paisley atau beruang growler. Mereka memiliki karakteristik dari kedua induknya dan lebih mampu bertahan hidup di lingkungan yang berubah. Fenomena serupa bisa terjadi pada spesies lain di seluruh dunia saat habitat mereka tumpang tindih akibat perubahan iklim. Jadi, hewan-hewan baru ini sebenarnya adalah hasil persilangan alami yang dipicu oleh tekanan lingkungan. Lalu, bagaimana dengan kemungkinan penemuan spesies yang benar-benar baru? Ini adalah bagian yang paling menarik. Planet kita ini sangat luas, dan masih banyak sekali tempat yang belum terjamah oleh manusia, terutama di kedalaman lautan, hutan hujan tropis yang lebat, atau gua-gua terpencil. Para ilmuwan terus melakukan eksplorasi dan hampir setiap tahun, mereka menemukan spesies-spesies baru yang belum pernah tercatat sebelumnya. Spesies-spesies ini seringkali memiliki penampilan yang sangat unik karena mereka telah berevolusi di lingkungan yang terisolasi dan ekstrem. Bayangkan saja kehidupan di laut dalam. Di sana, di mana tidak ada cahaya matahari, tekanan air sangat tinggi, dan sumber makanan langka. Hewan-hewan telah berevolusi menjadi bentuk yang tampak seperti makhluk dari planet lain. Ikan dengan gigi transparan, cumi-cumi yang bisa menyala dalam gelap, atau makhluk-makhluk lain dengan bentuk tubuh yang aneh.
Seiring dengan kemajuan teknologi eksplorasi bawah laut, seperti penggunaan kapal selam robotik, kita akan dapat menjelajahi area yang lebih dalam dan lebih luas lagi. Jadi, sangat mungkin di tahun 2026 atau di tahan-tahan mendatang, kita akan dikejutkan dengan penemuan hewan laut dalam yang luar biasa aneh dan menakjubkan. Begitu pula di darat. Hutan Amazon, misalnya, adalah rumah bagi jutaan spesies. Dan para ilmuwan percaya masih banyak serangga, amfibi, atau bahkan mamalia kecil yang belum teridentifikasi. Setiap ekspedisi ke area terpencil di hutan ini berpotensi menemukan puluhan spesies baru. Jadi, kemunculan hewan aneh di masa depan kemungkinan besar adalah hasil dari kerja keras para peneliti yang membuka tabir keanekaragaman hayati di planet kita. Bukan karena ramalan mistis. Ramalan tentang hewan aneh tahun 2026 adalah campuran antara fiksi, teori konspirasi, dan prediksi ilmiah yang nyata. Kita harus bisa membedakan mana yang hanya hiburan dan mana yang merupakan fenomena alam yang didukung oleh data. Daripada mengkhawatirkan ramalan yang tidak berdasar, akan lebih baik jika kita fokus pada isu yang sebenarnya, yaitu perubahan iklim dan dampaknya terhadap satwa liar. Hewan-hewan di seluruh dunia sedang berjuang untuk bertahan hidup. Dan perubahan yang mereka alami adalah bukti nyata dari krisis yang sedang kita hadapi. Peran kita sangat penting dalam hal ini. Dengan menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi jejak karbon, dan mendukung upaya konservasi. Kita tidak hanya membantu melindungi spesies yang ada, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem yang memungkinkan kehidupan di bumi terus berjalan. Mungkin hewan aneh yang sesungguhnya adalah hewan-hewan langka yang berhasil kita selamatkan dari kepunahan. Mereka adalah bukti ketahanan alam dan pengingat bahwa kita semua terhubung dalam jaring kehidupan yang rapuh ini. Jadi, benarkah dabah akan muncul di Indonesia? Sampai sekarang, tidak ada satupun dalil syar'i, baik dari Al-Quran maupun hadis, yang secara spesifik menyebutkan di mana dabah akan muncul. Semua yang kita dengar hanyalah spekulasi, cocok logi, dan interpretasi yang tidak memiliki dasar kuat. Ada yang bilang di Mekah, ada yang bilang di tempat lain, dan ada juga yang mengaitkannya dengan Indonesia. Namun, perlu kita ingat, semua itu hanyalah dugaan manusia. Yang pasti, hanya Allah yang tahu kebenarannya. Satu hal yang pasti dan harus kita pegang teguh, pembahasan tentang dabah atau tanda-tanda kiamat lainnya. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat kita panik, cemas, dan sibuk mencari-cari di mana dabah akan keluar. Bukan juga untuk jadi bahan konten horor yang ujungnya hanya menyebar ketakutan tanpa esensi. Tujuan utamanya adalah sebagai pengingat, sebuah alarm dari Allah untuk kita semua, umat manusia, agar segera kembali kepada iman yang mungkin mulai goyah, kembali kepada amal saleh yang mungkin sudah jarang kita lakukan. Coba kita renungkan sejenak. Saat kita terlalu sibuk bertanya di mana dan kapan, kita sering lupa pertanyaan yang paling penting. Bagaimana? Bagaimana persiapan kita? Sudah cukupkah bekal yang kita kumpulkan? Apakah kita sudah menjadi hamba yang lebih baik hari ini dibandingkan kemarin? Inilah inti dari semua tanda-tanda akhir zaman. Allah ingin melihat kesungguhan kita dalam berbenah diri sebelum terlambat. Ketika dabah nanti benar-benar keluar, ia membawa misi yang sangat jelas, membedakan antara orang yang beriman dan yang tidak. Wajah orang beriman akan bersinar terang, sementara wajah orang yang ingkar akan menjadi gelap. Saat itu terjadi, pintu taubat sudah ditutup rapat. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Amal perbuatan tidak lagi diterima. Yang ada hanyalah penyesalan abadi bagi mereka yang lalai. Bayangkan betapa ruginya jika sepanjang hidup kita hanya disibukkan dengan hal-hal duniawi, mengejar materi, jabatan, dan popularitas, tapi lupa menyiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal. Kita sibuk berdebat soal lokasi dabah, tapi lupa untuk syalat tepat waktu. Kita heboh membagikan video cocok logi, tapi lupa membaca Al-Quran. Ini adalah sebuah ironi yang menyedihkan. Maka, mari kita ubah fokus kita. Daripada bertanya di mana dabah, lebih baik kita bertanya, sudah di mana posisi iman saya saat ini? Daripada cemas kapan kiamat datang, lebih baik kita cemas,
Apakah amal saya sudah cukup untuk menyelamatkan saya? Karena kiamat bagi setiap individu adalah kematiannya, dan kematian bisa datang kapan saja, tanpa perlu menunggu dabah muncul di depan mata kita. Tanda kiamat sejati bukanlah soal di mana dan kapan peristiwa itu akan terjadi. Tanda kiamat yang sesungguhnya ada di dalam diri kita masing-masing. Apakah hati kita masih peka terhadap panggilan iman? Apakah kita masih merasa gelisah ketika melakukan dosa? Apakah kita masih bersemangat untuk berbuat kebaikan? Itulah barometer yang sesungguhnya. Jadi, teman-teman, mari kita jadikan pembahasan tentang dabah ini sebagai momentum. Momentum untuk introspeksi, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, untuk memperbanyak amal saleh, dan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan biarkan rasa takut mengalahkan iman. Sebaliknya, jadikan rasa takut kepada Allah sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Karena pada akhirnya, yang akan menyelamatkan kita bukanlah pengetahuan kita tentang di mana dabah akan muncul, tetapi kesiapan iman dan amal kita ketika dipanggil olehnya.